Halo semua, balik lagi dengan aku Stefani. Kalau kemarin kalian sudah melihat video Best Book 2022, nah video kali ini itu adalah lebih tepatnya most disappointing book gitu ya. Jadi buku-buku yang aku baca selama 2022 tapi membuatku kecewa gitu, dan aku kasih rating jelek gitu atau rating rendah gitu ya. Jadi mau tahu bukunya apa aja, langsung masuk ke videonya. Buku pertama yaitu ada dari seriesnya Goosebumps, yaitu Makhluk Kecil Pembawa Bencana. Ini tuh sebenarnya aku pernah bahas di video wrap upku, pokoknya yang terakhir itu, dan alasan kenapa aku kecewa gitu, karena intinya cerita ini tuh kayak aku merasa penyelesaiannya maupun tindakan yang dilakukan sama karakternya, terus kayak tindakan orang dewasa di sini itu sama sekali nggak membantu gitu. Terus ada beberapa adegan yang repetitif gitu, jadinya itu bikin kayak aku ini kapan selesainya kayak gitu loh, terus nggak masuk akal dan kayak nggak peduli gitu loh, antara si orang dewasanya ini ya. Makanya dari itu aku cuman kasih rating buku ini itu 2 bintang aja, dan aku cukup kecewa dari semua Goosebumps yang aku baca, yang edisi baru yang aku beli dan aku baca, itu aku paling kecewa sama yang cerita ini. Selanjutnya yaitu ada buku retelling dari penerbit Haru yang dark retelling, judulnya adalah Snow White, ditulis ulang oleh LM Cendana. Kalau nggak salah. Pokoknya itu yang ini. Aku merasa versi retellingnya ini terlalu mirip sama versi movie-nya yang Snowman and the Witch Hunt atau apa itu. Pokoknya yang pemainnya Kristen Stewart itu. Kayak bener-bener sama, tapi aku juga nggak ngerti sih itu apa emang ceritanya Snow White itu memang seperti itu, apa dia melakukan pemberontakan seperti persis seperti yang di film dan yang diceritakan ulang gitu kan ya. Tapi yang jelas aku merasa kecewa karena aku cukup berekspektasi tinggi, karena kemarin sempat sebelumnya kan baca yang Little Red Riding Hood itu kan bagus ya, tapi yang ini bikin aku kecewa. Jadi aku cuman kasih bintangnya itu agak sedikit bagus, itu cuman karena ketolong ilustrasinya gitu. Nah makanya aku mohon maaf banget karena mungkin ceritanya ini kurang enak gitu kan di aku, tapi mungkin buat kalian mungkin buku ini bisa aja bagus. Untuk rating buku ini aku kasih 3,8, tapi kalau untuk ceritanya sendiri aku kasih rating 2 bintang. Buku selanjutnya yaitu ada The Girl with Whispering Shadow. Ini tuh buku kedua dari seriesnya The Crowns of Crossworld. Nah, aku tuh kebetulan tahun ini dapat kesempatan lagi dari pihak publisher atau dari pihak autornya gitu untuk baca, pokoknya e-readernya gitu di NetGalley. Gimana ya aku bilangnya, buku ini tuh bikin aku reading slump gitu. Karena ceritanya itu panjang kan ya, ini tuh lama banget aku menyelesaikannya. Sayangnya itu di buku kedua ini aku tuh kurang suka gitu. Aku jujur mengharapkan itu ada perkembangan karakter dari si tokoh utamanya, si Ivy-nya ini kan. Cuman aku tuh nggak mendapatkan itu. Justru malah di sini tuh dia kayak karakternya sama aja seperti yang sebelumnya gitu kan. Aku merasa ada beberapa adegan di dalam ceritanya itu yang sebenarnya nggak perlu diceritakan gitu, yang nggak perlu sampai panjang-panjang kayak gitu. Terutama yang bagian mbak antar penanya itu, pena bulunya itu terlalu panjang menurutku. Mungkin mau niru Quidditch apa gimana aku juga nggak ngerti ya, tapi soalnya kan vibe-nya agak-agak mirip gitu. Yang jelas ini tuh adegan-adegan itu sempat bikin aku bosen banget dan aku skip beberapa part halaman itu. Jadinya aku cuman bisa memberikan rating buku ini tuh 3 bintang aja. So sorry, kayaknya aku juga nggak bakal lanjut baca series ini. Buku selanjutnya itu ada dari seriesnya Disney Fairies, yaitu Prilla and the Butterfly Line. Nah, bukunya yang ini. Kenapa sih aku cukup kecewa sama buku ini gitu? Karena biasanya ya buku-bukunya Disney Fairies itu biasanya aku juga kasih ratingnya antara 3 atau 4 bintang gitu kan ya. Cuman yang ini benar-benar bikin aku nggak seneng gitu. Karena si tokoh utama Prillanya ini, jadi dia ini peri bakat yang bisa melihat atau menuju ke tanah, ke ininya manusia, dunia manusia gitulah ya, hanya melalui dengan dia itu kayak melamun gitu. Sebenarnya kan tugasnya itu dia penting karena cuman hanya dia sendiri yang punya bakat itu gitu, tapi karena dia merasa mungkin menyepelekan bakatnya dia sendiri, jadinya itu dia sering dimanfaatkan sama peri-peri lain gitu, karena merasa oh dia kan nggak ada kerjaan gitu. Tapi aku merasa di sini kak dia itu jadi kayak apa ya, people pleaser gitu loh, kayak nggak mau image-nya jelek hanya karena dia nggak membantu, dipikirnya kan kayak dia nggak ada kerjaan padahal dia punya pekerjaan gitu. Nah jadinya dia sering dimanfaatkan. Nah, aku yang nggak sukanya tuh di situ gitu. Terus akhirnya ujung-ujungnya malah bikin dia kena masalah sendiri gitu loh, dengan ada kebohongan, yaitu tadi yang butterfly lainnya itu. Nah, intinya dia karakter yang bikin aku nggak seneng itu si karakter Prillanya ini. Makanya aku cuman kasih rating buku ini sebenarnya 2,5 bintang, tapi aku genapin aja jadi 3 bintang gitu. Tapi 3 bintangnya di sini adalah 3 bintang yang bikin aku nggak suka gitu. Kan ada beberapa buku yang aku kasih 3 bintang, tapi 3 bintangnya itu masih oke gitu. Yang ini 3 bintangnya 3 bintang nggak suka sebenarnya, kayak gitu.
Halo semua, mohon maaf karena aku kelupaan satu buku yang harusnya ditambahkan di list ini, dan bukunya itu adalah Green Glass House karya Kate Milford. Aku cukup naruh ekspektasi tinggi sama buku ini. Sayangnya aku tuh kecewa karena ceritanya nggak se-wow itu gitu loh, yang seperti digembar-gemborkan booktuber-booktuber luar. Konfliknya ini antar karakternya ini terjadinya itu ya cuman di seputar dalam rumah Green Glass House-nya itu aja. Jadi bikin aku agak bosan. Apa ya, ternyata itu harta karun yang atau benda yang menjadi incaran para tamu-tamunya itu juga kayak ternyata itu nggak se wow yang aku pikirkan gitu loh. Kayak biasa aja gitu, dan untuk plot twistnya aku juga nggak kaget gitu karena sempat menduga-duga sebelumnya gitu kan. Terus dan juga yang bikin aku bosan itu dan bacanya lama, kayak bahasa narasinya itu loh susah banget. Bahkan aku sampai bela-belain beli dua versi. Pertama beli versi Inggrisnya, kemudian karena aku susah memahaminya aku sampai beli versi Indonesianya dan aku akhirnya lanjut baca yang versi Indonesianya, tapi tetap aja itu tuh susah dipahami. Akhirnya jadi tetap aja gitu aku kurang sreg, terutama yang paling bikin bosen dan kayaknya itu nggak perlu gitu ya, itu saat si tokoh utamanya itu kayak main role playing gitu, mereka menjadi karakter lain gitu untuk memecahkan kasusnya. Itu tuh panjang banget gitu, kayak buat apa gitu loh. Bahkan temenku juga, salah satu teman Bookstagramku, Kak Ambu, itu juga bilang gitu kayak ngapain gitu loh sampai harus main role playing. Bahkan kan kayak jadinya bikin ceritanya itu bertele-tele dan bikin tebel gitu loh bukunya, kayak nggak selesai-selesai bacanya. Dan buku ini tuh aku kasih rating 3 bintang karena sebenarnya terlepas dari bahasanya yang agak susah dan ceritanya yang dibikin role playing, itu cara pemecahan kasusnya itu lumayan seru gitu loh. Cuman ya itu aku kecewa di endingnya itu sih. Jadinya aku juga sebenarnya ini seri gitu tapi aku nggak mau lanjut sepertinya, dan mungkin bakal mau unhaul aja gitu loh. So ya, itu dia. So ya gitu aja buku-buku yang bikin aku kecewa yang sudah aku baca di tahun 2022. Kalau kalian apa aja buku yang bikin kalian kecewa selama 2022 ini, kasih tahu aku di kolom komentar. Siapa tahu mungkin aku juga pernah baca dan kita bisa diskusi bareng. Oke. Sekian video dari aku. Maaf banget kalau ada salah-salah kata. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk klik like dan subscribe. I'll see you next time. Thanks for watching and bye-bye. Mantuk ya.